Jadi ketika ada penonton yang menuliskan cara verifikasi Google AdSense, ya, kita lihat hasilnya. Di sini teman-teman bisa lihat video saya dapat peringkat nomor 3 di beranda. Artinya video saya mudah banget ditemukan sama penonton. Halo sahabat YouTube, hari ini saya kasih tips gimana cara menambah viewers untuk konten tutorial. Tapi sebelumnya, saya ingin merekomendasikan sebuah channel. Nama channelnya itu Hai Iren. Jadi di channel Kak Iren itu kita bisa belajar public speaking, kita bisa belajar bagaimana pede di depan kamera, kita bisa belajar gimana biar tidak grogi, dan masih banyak lagi tips yang kita dapatkan dari channel Kak Iren. Dan pastinya channel Kak Iren ini sangat cocok buat teman-teman semuanya. Nah, jadi menurut saya konten tutorial ini punya sedikit kelebihan ya. Kenapa saya bilang punya sedikit kelebihan? Karena target penontonnya itu sudah jelas. Sekarang ini banyak banget penonton yang mencari sebuah video tutorial, tidak hanya tutorial YouTube. Jadi banyak penonton itu menuliskan di aplikasi YouTube itu misalkan cara membuat gitu ya, ataupun cara bikin sesuatu gitu. Banyak banget penonton yang sekarang itu mencari sebuah video tutorial. Jadi dari sini kita sudah jelas memiliki target penonton yang jelas gitu ya. Jadi tips pertama untuk kita menambah viewers di YouTube ini, coba maksimalkan di bagian isi konten. Ya, kenapa saya bilang dimaksimalkan di bagian isi konten? Karena setiap penonton ataupun setiap penonton yang mencari konten tutorial, mereka itu butuh hasilnya. Biasanya butuh hasilnya. Maka dari itu, kita coba membuat konten yang di awal konten kita itu, di awal video kita, cobalah untuk memberikan cuplikan ataupun sedikit hasil bocoran apa yang akan kita lakukan di dalam video tersebut. Biar penonton itu nggak kabur. Kalau kita terlalu menyembunyikan hasil dari tutorial kita, biasanya penonton itu bakal skip ya. Ingat teman-teman, setiap penonton yang mencari sebuah video tutorial biasanya mereka butuh hasilnya gitu ya. Hasilnya tuh di menit keberapa, dia tuh bakal seperti itu gitu. Sebagai contoh nih, sebagai contoh kita membuat konten tentang cara mencampur cat tembok misalkan ya. Nah, kita bisa tuh membuat konten di awal videonya, nanti kita tunjukkan itu sekilas bagaimana kita cara mencampur catnya gitu, atau hasil akhir gimana cat yang sudah dicampur gitu. Dengan begitu nanti penonton menemukan video kita dan dia menonton di awal video tadi, itu penonton bakal tertarik dan dia akan menonton di menit-menit berikutnya gitu. Jadi ini penting ya untuk kita memaksimalkan di bagian isi konten. Nah, untuk isi konten sendiri ataupun cara mengedit video itu sudah pernah saya bahas ya. Kemarin sudah saya bahas bagaimana cara mengedit ya. Ini videonya sudah saya bahas. Bagaimana cara mengedit video YouTube itu menggunakan HP, sekaligus di dalam video ini juga saya berikan apa konsepnya dan bagaimana susunannya. Ini tujuannya untuk memaksimalkan isi konten kita, biar penonton kita itu nggak kabur di awal video. Nah, kemudian tips yang kedua, kita juga harus maksimalkan di bagian thumbnailnya. Jadi biasanya konten tutorial ini harus kita berikan bukti di bagian thumbnailnya, biar penonton itu mau tertarik menonton video kita. Nah, sebagai contoh nih, konten kita tadi kan tentang cara mencampur cat tembok gitu ya. Nah, kita itu bisa membuat thumbnail, nanti gambarnya dibagi dua di bagian thumbnailnya. Sebelah kirinya itu cat yang belum dibuka ataupun cat yang belum dicampur sama sekali. Sebagai nanti di gambar sebelah kanannya, itu kita bisa membuat gambar hasil catnya. Cat yang sudah dicampur itu hasilnya seperti apa. Ya, jadi dengan begitu, kerjasama antara thumbnail dan cuplikan isi video kita tadi itu akan saling mendukung gitu. Jadi ketika orang melihat thumbnail video kita gitu ya di beranda gitu, dan dia melihat nih bagaimana cara mencampur cat tembok gitu, dan disitu sudah ada hasilnya nih kelihatan di thumbnailnya. Ketika mereka menonton video kita dan ternyata benar di awal video ataupun cuplikan video kita tadi itu sudah ada cuplikan bagaimana cara mencampur catnya dan hasil campuran catnya itu seperti apa gitu. Dengan begitu penonton itu bakal tertarik dan mau menonton di menit-menit berikutnya. Nah, sebagai contoh nih biar lebih jelas saya berikan contoh. Ada sebuah konten saya nih ya, konten saya itu tentang cara verifikasi identitas Google AdSense. Ya, judulnya cara verifikasi identitas Google AdSense. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di bagian thumbnailnya saya memberikan bukti kepada penonton. Nah, ada gambar di sini bahwa ada email dari Google AdSense, verifikasi identitasnya itu berhasil. Nah, dengan begitu penonton itu akan lebih yakin untuk menonton video saya karena di bagian thumbnailnya itu saya sudah memberikan bukti bahwa verifikasi identitasnya itu berhasil gitu. Jadi usahakan teman-teman dalam membuat thumbnail itu coba berikan bukti dulu ya, berikan bukti kepada penonton ya, seperti apa isi konten kita, biar penonton ini tidak kecewa dan mau menonton video-video kita berikutnya di menit-menit berikutnya ya. Jadi itu tips kedua, maksimalkan lagi di bagian thumbnail videonya.
Dan selanjutnya untuk tips yang ketiga, kita maksimalkan di bagian SEO-nya. Karena konten kita itu tutorial, biasanya kita itu bakal dicari orang dari penelusuran. Artinya, kita bisa mendapatkan traffic ataupun mendapatkan viewers dari penelusuran. Sebagai contoh nih, ada orang menuliskan cara verifikasi identitas Google AdSense gitu ya. Nih, cara verifikasi identitas Google AdSense. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Video saya itu dapat peringkat nomor 3. Video saya dapat peringkat nomor 3. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Inilah peran dari SEO tadi. Kita maksimalkan video kita melalui penelusuran ya. Itulah fungsi dari SEO. Video kita itu bisa ditemukan penonton dari penelusuran. Nah, sebagai contoh lain nih, ada juga orang menuliskan misalkan cara mengatur channel YouTube gitu ya. Cara mengatur channel YouTube pemula misalkan. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Video saya juga muncul di peringkat nomor 2. Ya, itu karena apa? Karena peran SEO tadi. Jadi SEO ini untuk konten tutorial itu sangat dibutuhkan gitu. Karena konten kita dicari dari penelusuran dan juga kita punya kesempatan nih untuk ditemukan sama penonton dari penelusuran. Dan dari situ kita bisa mendapatkan viewers, teman-teman. Nah, kalau kita cek juga di bagian analitik channel Zona Tutorial, teman-teman bisa lihat jenis sumber traffic yang paling besar yang saya dapatkan itu dari penelusuran YouTube. Ya, itu dari penelusuran YouTube di samping konten tutorial, dan juga memang konten saya itu kebanyakan ditemukan sama penonton itu memang dari hasil pencarian di penelusuran YouTube. Makanya yang paling besar ini 44% itu saya dapatkan dari penelusuran YouTube. Banyak penonton yang menemukan konten Zona Tutorial awalnya itu ketemu dari penelusuran YouTube, mencari sesuatu tentang YouTuber pemula ya, mencari sesuatu tentang YouTuber pemula di aplikasi YouTube, kemudian ketemu dengan konten saya. Ya, ini peran dari SEO. Jadi SEO ini untuk konten tutorial menurut saya sangat direkomendasikan karena bisa membantu konten kita itu ditemukan penonton dari penelusuran. Nah, lalu bagaimana cara membuat SEO-nya? Caranya gampang. Pertama, teman-teman masuk dulu ke halaman YouTube Studio ya. Di sini saya sudah masuk ke halaman YouTube Studio. Kemudian teman-teman pilih salah satu konten teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Ada detail video, mungkin ini sudah sering ya teman-teman lihat. Pertama, untuk kita menerapkan SEO di dalam video kita, usahakan judul kita itu mengandung kata kunci. Seperti video saya ini. Ya, video saya ini, target kata kuncinya adalah cara verifikasi identitas Google AdSense. Makanya ketika ada orang yang menuliskan di aplikasi YouTube ya, cara verifikasi gitu ya, cara verifikasi identitas ya Google AdSense gitu. Video saya itu bisa ketemu gitu ya. Itu karena judul saya mengandung kata kunci. Jadi, di saat teman-teman membuat judul, usahakan targetkan dulu satu buah kata kunci untuk diletakkan di judul ya. Itu yang pertama untuk judul. Jadi targetkan kata kuncinya. Apa kata kunci targetkan ya, teman-teman? Jadi sesuai dengan topik video teman-teman. Karena di sini saya bahas tentang identitas Google AdSense, ya berarti tutorialnya seperti ini. Judulnya cara verifikasi identitas Google AdSense. Nah, kemudian untuk bagian deskripsinya, ini teman-teman kumpulkan dulu nih. Kumpulkan beberapa kata kunci ya untuk teman-teman masukkan di dalam deskripsi. Sebagai contoh nih, kalau di deskripsi saya, di awal deskripsi itu benar-benar sama kata kunci targetnya. Cara verifikasi identitas Google AdSense. Kemudian di sini ada cara request pin Google AdSense. Ini juga kata kunci yang saya masukkan di deskripsi. Kemudian ini juga ada verifikasi identitas Google AdSense ya. Kemudian ini ada juga nih verifikasi akun Google AdSense. Ya, itu juga kata kunci. Udah berapa tuh? Udah ada 4 gitu ya. Kemudian di sini ada juga lagi nih pin Google AdSense, pin Google AdSense. Kemudian di bagian bawahnya ada lagi nih tutorial verifikasi Google menggunakan KTP. Nah, jadi di sini aja saya sudah mengumpulkan beberapa kata kunci. Jadi teman-teman juga harus begitu. Kalau konten teman-teman itu tutorial ataupun konten yang lain, teman-teman kumpulkan dulu nih kata kuncinya. Kumpulkan, kemudian masukkan dalam deskripsi, kemudian dirangkai. Jadi kata kunci itu bukan hanya dikumpulkan, tapi kata kunci itu dirangkai di dalam deskripsi sehingga dia menjadi sebuah paragraf. Ya, sehingga dia menjadi sebuah paragraf. Nah, ini juga sesuai dengan anjuran ataupun petunjuk YouTube. Kalau teman-teman tidak percaya, coba kita tekan di bagian ini. Ini ada tanda panah, tanda tanya maksud saya. Ada tanda tanya di sini YouTube sudah menuliskan ya, menuliskan deskripsi dengan kata kunci ya. Jadi kita butuh kata kunci di sini. Ya, dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Nah, itu yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa SEO ini berperan penting untuk konten tutorial. Kita harus menargetkan kata kuncinya. Dari mana sih Bang dapat kata kuncinya? Gampang, teman-teman tinggal buka aja aplikasi YouTube, kemudian coba tuliskan cara verifikasi identitas Google AdSense. Nah, ini kan kata kunci nih, cara verifikasi Google AdSense misalkan. Nah, ini ada juga nih
Jadi apapun yang muncul di penelusuran YouTube ini, selagi masih cocok dengan konten kita, maka itu bisa kita jadikan kata kunci dan kita masukkan ke dalam deskripsi video kita, ya. Jadi harus jelas ya, antara judul ini kalau bisa di bagian awal itu benar-benar kata kunci yang kita targetkan, kemudian di awal deskripsi juga sama, kata kunci yang kita targetkan, kemudian dibantu dengan kata kunci yang lain, kemudian dirangkai menjadi sebuah paragraf. Itulah deskripsi yang benar-benar kuat yang mengandung SEO. Kemudian di bagian bawahnya ini tergantung kita, teman-teman juga bisa promosi video yang sebelumnya. Seperti punya saya ini, lihat video sebelumnya. Kan siapa tahu ada orang yang menonton. Ini ada linknya, tinggal ditekan. Nah, jadi secara tidak langsung kita juga mempromosikan video kita sendiri di dalam video kita gitu. Ya, kemudian di bagian bawahnya teman-teman juga bisa menambahkan hashtag. Hashtag ini sesuai dengan konten kita, karena di sini tentang Google AdSense, berarti hashtag saya tentang Google AdSense, AdSense YouTube gitu. Kemudian nama channel kita. Ya, itu untuk judul dan deskripsi. Kemudian untuk membantu lagi konten kita dibutuhkan yang namanya tag. Ya, kita mengisi kolom tag. Jadi kolom tag ini sama seperti tadi, ya. Ini juga saya dapatkan dari penelusuran YouTube. Ya, jadi di sini saya dapatkan dari penelusuran YouTube. Jadi yang kita dapatkan dari penelusuran YouTube ini tadi, ya dicatat dulu di kertas mana yang sesuai, baru kita masukkan ke kolom tag, ya. Jadi di sini ada cara verifikasi identitas Google AdSense, cara verifikasi identitas AdSense gitu ya, verifikasi identitas Google AdSense gitu. Jadi tag ini juga bisa membantu konten kita ditemukan dari penelusuran. Jadi untuk SEO-nya itu seperti itu, sangat-sangat gampang ya. Nah, kemudian untuk faktor pendukungnya, untuk kita bisa mendapatkan viewers atau menambah viewers di channel kita, itu kita bisa bantu dari layar akhir. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di bagian sebelah kanan, ketika teman-teman sudah berada di bagian detail video, itu ada yang namanya layar akhir. Ini kita tekan aja untuk setting layar akhirnya, ya. Kita tekan, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya sarankan teman-teman menggunakan layar akhir itu yang upload terbaru dan terbaik untuk penonton. Ini menurut saya sangat efektif, ya. Kemudian ada tombol subscribe-nya. Kenapa saya memilih upload terbaru dan terbaik untuk penonton? Itu maksudnya kalau kita memakai end screen dengan settingan upload terbaru, maka secara tidak langsung ya, secara tidak langsung kalau kita sudah punya sekitar 100 video misalkan ya, 100 video, maka secara tidak langsung 99 video kita yang sebelumnya itu juga akan mempromosikan konten baru kita, konten yang baru kita upload. Jadi konten yang baru kita upload itu juga bisa mendapatkan viewers dari layar akhir. Jadi misalkan ada nih orang yang nonton di video kita yang ke-50 atau yang ke-70 dan dia menonton sampai selesai video kita tadi, kan dia melihat tuh layar akhirnya. Maka otomatis video baru yang kita upload tadi itu bakal kelihatan di bagian layar akhirnya dan kita bisa mendapatkan viewers dari situ. Kemudian yang kedua, di sini kalau kita lihat saya itu menggunakan settingan yang terbaik untuk penonton. Terbaik untuk penonton ini maksudnya adalah YouTube sendiri yang mencarikan video kita untuk penonton. Nah, jadi kita percaya aja deh sama YouTube gitu. Kalau YouTube yang nyarikan pasti cocok sama penonton gitu. Jadi ketika penonton itu selesai menonton video kita sampai selesai, ya, kemudian nanti YouTube itu akan mencari video yang terbaik untuk penonton. Dicarikan video nih dari sekian banyak video kita, itu akan dicarikan secara otomatis. Makanya di sini saya berikan settingan untuk teman-teman yang mau memaksimalkan di bagian layar akhir. Settingannya itu pilih yang upload terbaru dan terbaik untuk penonton. Cara membuatnya tinggal tekan aja di sini ada tambah elemen. Di sini kita bisa menambahkan lagi gitu ya, video, playlist atau yang lain. Tapi saya sarankan teman-teman menggunakan yang upload terbaru dan juga terbaik untuk penonton. Nah, jadi itu beberapa tips untuk menambah viewers di video teman-teman, khususnya untuk konten tutorial. Dan tentunya semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul ini untuk mendapatkan ilmu YouTube lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.